Sektor perikanan dan pengolahan makanan laut memiliki peluang yang sangat baik untuk pekerja migran. Tetapi penting untuk mengikuti jalur prosedural dan sepenuhnya mengetahui hak-hak Anda. Nama saya Slamet. Saya berumur 25 tahun dan saya dari Indonesia. Saya tidak memiliki banyak kesempatan kerja di rumah, sehingga saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan bekerja di kapal perikanan. Sepertinya, pekerjaan ini memiliki tantangan dan petualangan besar, tetapi saya tidak begitu paham dengan jalur migrasi. Saya memiliki banyak ketakutan tentang pekerjaan ini. Saya mendengar ada banyak bahaya, seperti gaji tidak dibayar, memiliki kapten yang agresif, atau ditinggalkan di laut. Saya ingin memiliki penghasilan yang stabil untuk menghidupi keluarga saya, dan mungkin dapat berlanjut ke jenjang karir. Jadi, saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan dalam bermigrasi. Saya akan jauh lebih terlindungi jika saya mengikuti jalur resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang pekerja migran Indonesia, saya ingin menceritakan proses untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. 1. Temukan informasi tentang peluang kerja dan prosedur di lembaga yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan baik secara online maupun offline. Mohon mencari tahu di LSTA atau Lembaga Terpadu Satu Pintu atau BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Cari tahu tentang P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berperan mengkoordinasikan penempatan tenaga kerja migran di luar negeri. Mereka akan memberikan informasi tentang ketersediaan pekerjaan, persyaratan untuk melamar, dan membantu mempersiapkan pekerja dan membantu mereka memahami tentang pekerjaan itu. Untuk memverifikasi apakah P3MI legal atau tidak, periksa situs resmi Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker. 2. Selama proses rekrutmen, banyak dokumen yang akan dibutuhkan. Banyak di antaranya akan dibantu oleh agen perekrutan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain KTP, kartu keluarga, buku nikah jika sudah menikah, surat izin dari pasangan atau keluarga dan disahkan oleh pemerintah desa, sertifikat kompetensi atau sertifikasi pelatihan keselamatan dasar dan sertifikasi keterampilan lainnya dari BNSP, buku pelaut, sertifikasi kesehatan dan kartu peserta program jaminan kesehatan nasional atau kartu BPJS. 3. Kirim lamaran Anda, datang langsung ke LTSA atau Disnaker setempat, atau melalui P3MI, atau dapat dilakukan secara online dengan pendampingan dari P3MI. 4. Langkah selanjutnya adalah seleksi administrasi dan verifikasi dokumen. Dan wawancara oleh pemberi kerja Anda bisa dilakukan secara online atau offline. Kemudian, Anda akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memeriksa kesehatan fisik dan psikis Anda yang difasilitasi oleh P3MI. Ini akan ditanggung oleh pemberi kerja Anda. 5. Menandatangani perjanjian penempatan antara P3MI dan pekerja dan disahkan oleh pemerintah atau dinas tenaga kerja di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Pastikan Anda menyimpan dokumen asli perjanjian. 6. Selanjutnya, Anda akan mengajukan asuransi sosial, paspor, dan visa kerja yang ditanggung oleh pemberi kerja. 7. Anda akan memiliki orientasi pra-pemberangkatan yang mencakup semua peraturan, budaya, aturan, dan risiko yang akan Anda hadapi di negara penempatan Anda. Ini akan disampaikan oleh pemerintah di tingkat pusat. Anda akan membaca dan menandatangani perjanjian kerja antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja. Dan akhirnya, Anda siap untuk berangkat. Migrasi dengan kontrak dan dokumen resmi sangat penting. Tanpa dokumen tersebut, ada risiko serius. Tanpa kontrak, Anda dapat dengan mudah dieksploitasi, seperti memiliki jam kerja yang panjang tanpa istirahat, upah yang buruk, atau bahkan tidak dibayar, pemotongan upah atau pemotongan upah berlebihan. Jika Anda dipekerjakan secara tidak resmi, Anda tidak memiliki perlindungan atau kemampuan untuk melaporkan penyalahgunaan. Kontrak kerja akan memberi Anda keamanan kerja dan memberi Anda hak untuk pelatihan dan asuransi keselamatan dasar. Keluarga Anda perlu memiliki salinan kontrak sehingga mereka memiliki informasi tentang pemberi kerja Anda dan dapat membantu Anda jika perlu. Jika Anda pergi ke perantara yang tidak berlisensi, Anda mungkin akan mendapatkan dokumen palsu dan biaya yang lebih tinggi. Jadi, memilih jalur resmi adalah yang terbaik. Jika Anda tidak memiliki dokumen yang benar, Anda berisiko ditangkap, ditahan, atau dideportasi ketika bepergian atau bekerja.
tidak berdokumen juga menambah risiko menjadi korban perdagangan orang. Meskipun setiap negara memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda, ada tanda-tanda eksploitasi yang akan selalu saya waspadai. Pemberi kerja tidak boleh memotong upah Anda tanpa izin Anda. Anda harus selalu memiliki kontrak dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Anda harus selalu mengetahui di mana dokumen identitas Anda berada. Pemberi kerja Anda tidak boleh menyitanya. Jika Anda bekerja lebih dari 14 jam dan tidak diberi istirahat atau istirahat yang cukup, itu adalah tanda yang jelas dari eksploitasi. Pemberi kerja Anda harus memberikan pelatihan keselamatan kerja. Anda harus selalu dapat mengambil cuti sakit jika perlu. Jika Anda dipecat dari pekerjaan, Anda akan menerima uang pesangon, kecuali tentu saja Anda melanggar hukum atau bertindak jahat terhadap perusahaan dengan mencuri. Kekerasan fisik tidak boleh ditoleransi. Anda tidak boleh berada di laut terlalu lama. Pastikan Anda memiliki kontrak dan memahami isi kontrak Anda. Untuk membantu melindungi diri Anda, pastikan Anda memiliki nomor kontak penting yang disimpan dari otoritas terkait sehingga Anda dapat melaporkan setiap penyimpangan atau penyalahgunaan. Anda dapat melapor ke polisi setempat, LSM, atau serikat pekerja yang menangani pekerja migran. Kita semua berhak untuk bahagia dan aman dalam pekerjaan kita. Mengambil jalur yang benar adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri. Pastikan untuk memiliki semua informasi yang Anda butuhkan sebelum memulai petualangan Anda berikutnya.